Oke, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke. Kita mulai skoreboard kita di hari ini pertanggal 15 Maret 2025 dengan WG, yaitu ini bukan menurunkan ya, tapi achieve target itu untuk 3 channel CAM itu dari 23 hari menjadi 26 hari. Subdisk itu dari 25 hari menjadi 20 hari, itu turun kita cukup drastis secara target. Terus channel DC itu dari 9 hari menjadi 10 hari. Oke, untuk yang pertama boleh disampaikan oleh admin sales. Oke, saya akan masukkan ke scoreboard sales di mana admin sales yang pertama memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke inkaso maksimal H+1 sejak diterima dari admin gudang setiap hari 100%. Kedua pakai 1 hijau. Admin sales yang kedua melakukan input atau PO on time GT dan tam 100% setiap hari Senin sampai Sabtu itu hijau semua. Lalu untuk minggu ini untuk pajak CAM untuk minggu ini totalnya 42.719.216 rupiah. Dengan rincian di tanggal 10 itu 20 jutaan, di tanggal 11 juta, di tanggal 12 9 juta, dan tanggal 13 itu 1 juta. Dan ada masih masalah dari pendingan. Sekian dari admin sales, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan scoreboard admin filling dengan lead user, scan letter dan DMTM sebanyak 200 dan bon merah sebanyak 100 lalu submit ke DMS. Untuk Senin sampai Sabtu itu hijau semua. Komitmen minggu lalu scan letter Nepokam udah dan Pak, total 143 dokumen udah divisit. Komitmen minggu ini scan letter Tira 1 Maret. Sekian dari admin filling, terima kasih. Baik, saya akan membacakan scoreboard inkaso GT dengan dari yang pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan data BPSL GT, menggunakan visi berhas maksimal hapus sejak tanggal potong status dan invoice matching income, tukar faktur maksimal hapus 2 tepat waktu sejak diterima dari admin 100%. Untuk invoice kan itu Senin sampai Sabtu hijau, untuk retur dia hijau jasnya. Melakukan konfirmasi semua toko gagal bayar, hapus 1 jari faktur kembali ke inkaso 100% dilakukan masih ada juga itu dari Sabtu. Untuk minggu lalu kalau kajian sampai dengan tanggal 8 Maret hingga 271 juta masih ada tersisa 38 juta lagi Pak. Cukup. Apa? Ini tinggal si Yogi sih Pak. Haji Syahrul sama Cahaya ini karena nggak PJP-nya minggu. Sisanya udah bayar sih. Dari 38 ini sisa 13 juta lagi. Sekian dari inkaso GT. Ya, saya akan menyampaikan scoreboard hasil dengan episode pertama itu melakukan penyetoran nasional pensiun tunai ke bank HP1 dari tanggal 5 dan surat kedua tepat waktu sesuai tanggal 20 lengkap dengan jurnal bank masuk setiap hari Senin sampai Jumat semua. Yang kedua itu menyerahkan bonus 2 nomor putih operasional dari tanggal sektor ke inkaso lengkap dengan jurnal bank masuk setiap hari Senin sampai Sabtu semua. Komitmen minggu kemarin itu biaya perhitungan lain senilai 7.600 menjadi Belum. Minggu sekarang tinggal menyelesaikan pembayaran itu pada Maret. Baiklah, saya akan menyampaikan scoreboard dari yang pertama dengan lead user yang pertama melakukan proses faktural lengkap H+1 pada minggu ini tercapai semua. Dan untuk lead user yang kedua melakukan konfirmasi semua order gagal bayar H+1 di akhir faktur kembali ke inkaso juga tercapai semua. Untuk minggu lalu yang gagal bayar udah clear semua Pak. Jadi untuk minggu ini membawa kembali ke BPS ke BP2 untuk tagih dan jatuh tempo yang total 27 juta lagi. Sekian dari Paling lama paling lama 13 Maret. Sekian dari admin.
original semua, cuma ada 7 kwitansi lagi dicek sama tax HO karena invalid. Jadi Nicknya? iya nicknya. Masuk ke komitmen minggu sekarang. Lanjut scoreboard Inkasokam dengan dicatat nama melakukan penyelesaian program kwitansi dan potongan retur dari rekam dan penarikan fisik level maksimal +3. Lalu sejak tanggal potong 100% ada dari Senin sampai Kamis. Measure kedua melakukan invoice income atau tukar faktur semua faktur maksimal +2 atau tepat waktu tidak diterima dari administrasi 100% ada dari Senin sampai Jumat. Kalau memang kemarin itu soal tagihan Budiman Manadbuat dan Adinegoro Pak, pada Budiman Manadbuat dan Adinegoro bayar Senin sama Meski lunas. iya Pak, sama full up tagihan Citra itu. Demikian scoreboard admin dari Inkasokam. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan scoreboard dari admin sales. Administrasi yang pertama itu memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke inkasu maksimal waktu 1 yang diterima dari admin atas setiap hari 1% itu capai di hari Selasa. Kemudian administrasi yang kedua melakukan input upload PO on time 1% tiap hari untuk kanvas, itu biasanya dari Senin sampai Sabtu. Untuk yang udah naik ke siap yang pajaknya Pak, yang dari bulan Maret sudah semua sampai tanggal 13 dengan total PPN itu 18.960.721 rupiah. Oke. Ya. Demikian dari administrasi. Oke, udah semua ya. Oke, ini nambahkan terkait dengan kita kemarin tuh sempat ada masalah di HO terkait tadi mungkin Riki tadi kutanya itu terkait klik sama billing invoice. Jadi ini kemarin infonya dari HOP-nya accounting banyak yang dilakukan upload sales ke SAP itu mundur lama harinya. Nah itu cara bacanya gimana? Kan semuanya kan dapat kan yang rekonslog dari si Fajar ya kan yang Parma sama Administrasi dapat kan. Nah itu kan sering aku sounding tuh, itu harus wajib di-upload salesnya di hari itu. Jadi tadi Pak MCR nyampaikan aku diskusi di WAG itu dikasih toleransi maksimal H+1 atau H+2. Kalau misalnya lebih daripada itu kecuali kalau memang PIC-nya sakit nggak masuk mungkin aku ada reason, tapi di lewat daripada itu jangan sampai terjadi ya, karena itu nanti akan jadi concernnya audit internal kita untuk pengecekan antara create invoice to billing type-nya. Jadi kan bisa kalau di SAP kan bisa dicek tuh berapa hari mundur, jadi istilahnya backdate tuh. Jadi yang paling lama aku cek di kita sebenarnya subdis itu setelah aku cek lagi ternyata itu cancel invoice. Kenapa cancel invoice? Kemarin karena masalah diskon reguler yang nggak masuk. Itu Padang paling jauh itu 21 hari tanggal create ke billingnya. Parma juga itu ada sampai 5 hari aku melihat itu di Februari pas saat MAT. Tapi invoice-nya juga itu baru naik di Selasa di SAP. Itu 5 hari sampai 6 hari malahan tuh Parma. Pokoknya dia harusnya invoice-nya di Jumat tapi baru di-upload ke SAP itu di hari Selasa. Itu nanti jadi concern ya, jangan sampai dari kalian itu ada yang pending upload sales, karena itu kebaca itu termasuk yang sering itu kalau misalnya ada free goods juga itu aku melihat ya kan, kadang udah diambil udah diinput tapi nggak upload dia ke salesnya, itu nggak tahu tuh masalahnya di mana. Jadi dipastikan maksimal H+1 udah naik, termasuk invoice subdis juga ya. Aku makanya selalu ngecek ZPF 04 itu wajib bersih H+1, itu harus dilakukan selalu itu ZPF 04 itu. ZPF 04, ZPF 04A. Jadi nextnya setidaknya itu ada perbaikan. Makanya tadi untuk aku pas cek 21 hari itu aku ngecek, aku bisa nge-feedback sama pertanyaan PNCR itu. Kenapa bisa itu disekolah materi? Karena aku udah tahu runutan masalahnya, jadi aku bisa menjelasin. Yang jadi masalah itu kalau misalnya tiba-tiba ya itu salesnya dilama-lamain.
Nah, impactnya kemana upload sales lama-lamain? Ya termasuk ke stok juga itu nanti. Daily stoknya gudang jadi berantakan karena bahasanya gimana ya? Sebenarnya nggak berantakan sih, tapi dia secara pengembalian kan juga kan harusnya, tunggu ya, aku pengen ngerunutin deh. Ada nggak pengaruhnya upload sales sama stok? Kalau yang dipotong kan stok individual yang masing-masing slot. Kalau yang kanvas kan, yang Itu kan dipisah Pak. Kalau dari slot yang di gudang 200 kan dia dipisah gitu. Nah itu yang diambil pas di upload kan itu yang dikurang dari upload sales kan. Baik di tim kan. Oh iya, dia mindahin 200 ke 201 virtualnya di SAP-nya ya. Tapi artinya kan kalau dia nggak berkirim atau segala macam kan akan mempengaruhi juga, misalnya cancel dan segala macam itu. Karena nggak langsung dikembalikan 201-nya ke itu. Kalau yang cancel memang iya Pak. Iya, Dia kan? kan akan tinggal dia di virtual 201. Iya, padahal fisiknya kan ada di situ. Jadi dianggap sebagai barang plus, padahal enggak. Ya kan, padahal dia kita ngomong misalnya barang plus secara fisik 5, padahal secara slot dia di 201-nya SAP-nya kan. Tapi kalau cancel kan kalau Yang nanti di tinggal register. di T33 itu gudang masing-masing ya. Nanti kan closing kan nggak bisa. Otomatis kan harus dipindahin lagi kalau yang nanti di gudang masing-masing tidak ada. Baik gudang di T33, gudang cancel, gudang POD ya. Terus aku mau nanya terkait closing harian bisa cepat? Karena aku pengen ngebrief itu gudang daily samplingnya setelah closing harian, artinya itu udah gak ada gantungan apa-apa lagi harusnya. Kalau closing itu emang agak susah gitu. Ada teks Maksudnya gitu? Nambah atau nambah kata TB25 102. Jadi proses itu agak lama Pak, mulai dari SO sampai faktur. Dia kan ada Kalau dulu kan sampai semua kata dari ini Berapa lama? Maksudnya spare satu tiket nyampe setengah jam itu satu tiket. setengah jam. Kalau satu invoice paling sekitar 10 menit atau 15 menit aja. ya Satu invoice. Satu salesman Pak. satu salesman saya 15. Closingnya per salesman. Kalau closing kanvas kan satu salesman, nanti kan ada dari closing TO kan, semua closing Pak, baik PSR maupun kanvas TO. Karena waktu untuk daily stock of name itu di gudang hanya bisa sebenarnya dari jam 10 ke jam 12. Karena kalau pembagiannya jam 8 mereka itu prepare ngerapiin gudang. Jam 10 ke jam 12 itu mereka bisa sampling stok. Nanti jam 1 setelah istirahat sampai jam berapa itu dia udah nge-picking untuk kirim. Nanti jam 4 kita ngomong dia itu nanti udah loading. Jadi waktunya itu mutar tuh di situ. Nah, kalau dikalian lama closing, artinya kerjaan gudang jadi tertunda. Jadi kalau Makanya di kalian ini closing kan nggak ngaruh. nggak ngaruh sih memang. Cuman aku mau memastikan bahwa stoknya udah bener. Memang nggak ngaruh memang. Cuman aku mau memastikan harusnya kalau udah closing itu stoknya udah bener, ya kan? Harusnya kan nggak ada di gudang cancel, nggak ada apa dan segala macam. Aku mau memastikan itu aja sebenarnya. Sebenarnya nggak ada pengaruh. Cuman aku mau memastikan bahwa selama ini kayak aku sampel dan segala macam itu tanpa closing dan tanpa minta ke admin memang. Aku biasanya narik sendiri stok. Ternyata pas ini kenapa ada lebih, aku tarik lagi di slot ini. Oh ini masih gantung, ada yang di virtual. Barangnya udah kembali tapi dia belum selesai. Atau dia mungkin dia udah masuk ke 240 yang hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau 240 pun dia nggak pengaruh ke closing sebenarnya. Cuman yang masuknya ke virtual itu. Jadi dipastikan bahwa barang yang ada di gudang itu sama dengan by system. Cuman itu aja maksudku. Sebenarnya closing itu nggak pengaruh. Cuman aku mau memastikan harusnya kalau udah closing itu udah real, ya kan? Intinya itu sebenarnya udah real kan kalau udah closing kan. Nah itu jadi pengen aku perbaikan ke depannya seperti itu. Jadi di kalian kalau bisa maksimal jam 10 udah closing. Jadi gudang bisa start tuh 2 jam itu cukup waktu yang bisa ngecek berapa prinsipal banyak. Karena aku kemarin 5 prinsipal aja aku 1,5 jam udah selesai tuh ngecek. Jadi
nanti pola perbaikannya mulai diperbaiki. Karena begini juga Pak, kalau cepat closing kan ternyata di TO-nya belum ada yang di pending kan. Itu sih sebenarnya. Enggak, nanti tuh coba mau kita perbaiki kalau dia, aku nggak tahu tuh masalahnya kenapa tuh dan segala macam. Harus dicek akar masalahnya, apakah memang supirnya bertele-tele ngirim, itu bisa jadi salah satu akar masalah, atau memang tokonya udah tutup dan mau segala macam, itu tinggal cancel aja. Jadi nggak perlu nunggu untuk pengiriman besok mau di invoice itu dan segala macam. Itu kita lihat value-nya tuh. Jadi nggak ada cerita lagi sebenarnya lama closing gara-gara nunggu gudang. Enggak. Jadi mulai perbaikan di situ gitu, karena nggak ngelihatnya nggak dari akar masalahnya itu, jadi nggak menyelesaikan masalah tuh dari kemarin, padahal aku udah itulah ada kesonding ke gudang tapi nggak dilakuin. Jadi mulai perbaikan seperti itu. Jadi aku minta dari admin sales jam 10 harus sudah closing, dicoba gimana caranya nanti jam 10. Nanti kalau misalnya ada gudang bilang belum closing dan apa segala macam, belum bisa, ngomong sama aku dulu, nanti ku cek dulu ini kenapa ini segala macam. Kalau memang harus dimundurin closingnya, ayo deh mundurin. Tapi kalau memang itu harus jam 10 seperti itu ya. Nanti saling ya, admin sales sama admin gudang harus saling koordinasi, nggak bisa sendiri-sendiri, harus berdua. Jadi nggak bisa tiba-tiba mau closing sendiri, mereka sebenarnya nggak pengen di closing, jadi harus saling koordinasi, influence sama aku. Nanti tergantung apakah memang perlu langsung di closing atau yaudah kita tunggu lagi sampai 1 jam ya. Nanti saling itu aja, karena itu semua berkaitan. Nah, hasil dari semuanya kan nanti ke aku tuh, jadi makanya aku mau ngatur biar hasilnya lebih baik seperti itu ya. Oke, ini kita juga udah minggu berapa ya, nanti mungkin prepare aja sih untuk yang inkaso tagihan, tolong dicek itu dan segala macam, karena harusnya sih tanggal 29 kita udah mulai libur. Bank itu terakhir tanggal 28 cuti bersama Bank Indonesia, jadi harusnya si dia juga 28 harusnya nggak bisa ke, tapi nggak tahu Berry bisa ya? Dan nanya bisa. Nah Berry nggak tahu ya, CMB harusnya 28 udah libur kan? Berry harusnya tanggal 28 turun CMB. Iya, ya antara Berry, makanya kalau Berry-nya tetap pending sama aja nggak ke record. Semuanya kan tergantung Bank Indonesia. Ada yang sistemnya transfer tapi dia nggak masuk ke kita. Kalau di BCA itu istilahnya pending kan, ada tulisan pending kan. Tapi tetap tergantung Bank BI-nya gimana. Tapi kalau dia setahu SKN, bukan SKN, BIFAS itu masih real time. Kalau BIFAS ya, BI FAS apa itu yang transfer pakai BIFAS kan dia ada BIFAS, SKN, LLG. Itu kan beda-beda tuh, 3 LLG kan kayak giro kan. SKN itu yang transfer, tapi kalau BI libur dia nggak akan tercatat tanggalnya, nanti dia bisa ke tanggal April itu. Tapi kalau BIFAS kemarin aku cek di webnya BI itu masih real time yang BIFAS itu, jadi itu masih bisa tuh, nanti tinggal diarahkan aja tuh mana 28. Jadi 28 itu mereka harusnya udah turun tank juga pengecekan dan segala macam, karena 29 kita udah libur nanti sekitar di ya. Oke, sekian untuk scoreboard kita di hari ini. Terima kasih, semangat pagi.